Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Dengan saya Tina. Saya berasal dari SMA Islam Al-Falah Jambi dengan rekan saya Risma Musikasari berasal dari SMP Negeri 5 Kota Jambi. dan Saya Septi Anggraini berasal dari SD Negeri 36 Kota Jambi. pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana di sini kami akan berperan sebagai observer, sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Ibu Risma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Ibu, sebelum kita mulai proses coaching pada hari ini ya, saya di sini berperan sebagai observer Ibu yang akan melihat dan menilai tentunya proses coaching dengan coachee yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, sebelum kita melakukan coaching ini Bu, mungkin ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan rubrik ini tentu Ibu sebagai yang akan diobserver harus sangat memahaminya ya Bu ya. Nah Ibu dalam rubrik ini yang menjadi penilaian diantaranya harapan saya Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu ya. Diantaranya kemitraan atau kesetaraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian lagi harapannya Ibu juga dapat memaksimalkan potensi dari coaching nanti. Nah selain itu Ibu, dan tentu Ibu juga memiliki kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kasar. Nah, tentu coaching ini nanti juga Ibu lakukan dengan menggunakan alur tirta. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap melakukannya? Sepertinya siap. Iya, oke. Baik Ibu. Nah, sebelum kita mulai Ibu, mungkin ada pertanyaan mungkin yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa ini Bu yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Iya. Jadi seperti idealnya coaching itu ya Bu ya, bahwa kita harus memiliki 3 kompetensi di dalamnya, yaitu kehadiran penuh atau presence. Artinya di sini saya nanti akan berusaha untuk mindfulness atau menetapkan fokus saya terhadap perbincangan ini. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Artinya saya betul-betul menyimak apa yang menjadi keluh kesah dari coachee. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi harapannya nanti ketiga kompetensi itu Ibu bisa keluarkan. Nah, tetapi Ibu dari beberapa potensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Bu, kompetensi yang spesifik yang mana nih yang nanti akan Ibu kembangkan? Nah, kalau saya sepertinya saya harus mendengarkan aktif ini Bu Tina. Kenapa? Karena di sini untuk menjadi seseorang yang sabaran untuk menyimak apa yang menjadi keluh kesah orang lain itu butuh suatu perjuangan, terutama saya ya Bu ya. Nah, jadi saya akan mendengarkan secara aktif nantinya apa yang akan menjadi perbincangan atau uraian dari coaching di dalam proses coaching nanti. Oke. Nah, baik Ibu, berarti kompetensi spesifik yang akan Ibu munculkan di coaching ini adalah mendengarkan dengan aktif ya Bu. Oke, baik Ibu, pertanyaan terakhir ini, indikator keberhasilan apa yang ingin Ibu capai Bu? Nah, kalau indikator keberhasilan tentu bisa terlihat kalau seandainya si coach itu nanti merasa lega dan puas bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang ia alami. Jadi nanti dia sendirilah yang akan mengungkapkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Oke. Nah, baik Ibu, menarik sekali. Sepertinya Ibu Risma sudah sangat siap untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Harapan saya mudah-mudahan dapat berhasil dengan dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya Bu Risma. Semangat Bu Risma, semangat Bu Risma, silakan berganti. Oke, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Ibu Risma. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Baik, saya juga baik. Alhamdulillah ya Bu Septi. Oke, gimana kegiatan hari-hariannya sekarang? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, melakukan tugas sehari-hari ya, mengajar di kelas. Ibu mengajar penuh ya Bu ya? Iya. Oke, jadi
tadi saya dengar, bukan tadi sih, kemarin kan Bu Septi mau ketemuan nih, kita mau ngobrol-ngobrol ya kan? Iya. Mau ngobrolin apa sih? Saya penasaran nih Bu Septi. Begini Bu Risma, saya akhir-akhir ini merasa resah karena ada beberapa murid di kelas saya yang tidak begitu aktif mengikuti pembelajaran, artinya pasif mengikuti pembelajaran di kelas saya. Oh, seperti itu. Berarti ada beberapa murid nih ya yang tidak seperti biasanya ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira nanti setelah kita ngobrol ini ya, Bu Septi apa yang Bu Septi harapkan nih? Tentunya ya Ibu, dari perbincangan ini saya mengharapkan saya bisa menemukan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, ya. Mudah-mudahan ya Bu Septi nanti kita sama-sama bisa ya mendapatkan kesimpulan akhir yang sangat baik sekali untuk mengatasi permasalahan Bu Septi ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, latar belakang permasalahan itu terjadi kenapa? Kenapa ya kok murid-muridnya jadi tidak bersemangat gitu dalam pembelajaran seperti biasanya? Itulah Ibu, saya mencari-cari alasannya atau penyebabnya apa ya kira-kira. Mungkin anak tersebut tidak tertarik dengan materi pembelajaran, atau media pembelajaran saya sajikan kurang menarik juga, atau bisa jadi juga anak tersebut merasa kurang percaya diri. Oh begitu. Berarti ini ada 3 ya sepertinya ya latar belakangnya, karena anak tidak tertarik dengan pelajarannya. Ini pelajaran apa nih biasanya Bu Septi? Biasanya terjadi pada pelajaran matematika. Oh, matematika ya. Oke, pertama mungkin tidak tertarik sama pelajaran matematikanya. Iya. Yang kedua karena mungkin ibu nggak pakai media gitu. Iya, media Atau pembelajarannya menggunakan media, tapi Hmm. mungkin kurang menarik barangkali Ibu ya, sehingga anak tersebut tidak bersemangat. Oke, berarti ibu menggunakan media tapi mungkin medianya tidak menarik gitu ya, tidak bisa membuat siswa atau murid menjadi masuk ke dalam pembelajaran ya, termotivasi. Oke, terus yang ketiga murid ibu mungkin ini tadi ya, karena mungkin tidak bisa sehingga tidak percaya diri ya, dan tidak mau melakukan apa-apa dalam pembelajaran. Oke, nah berarti kalau begitu kira-kira menurut Bu Septi apa nih yang bisa Bu Septi lakukan supaya murid-murid tadi bisa aktif kembali dalam pembelajaran, supaya latar belakang permasalahan yang 3 tadi bisa tertutupi. Kira-kira apa yang akan Bu Septi lakukan? Tentunya saya sudah melakukan usaha sebelumnya ya Ibu. Mungkin saya akan melakukannya lebih lagi, seperti melakukan pendekatan secara personal yang lebih jauh lagi untuk menggali alasan apa sehingga anak tersebut tidak aktif dalam ikut pembelajaran di kelas saya. Kemudian barangkali saya sudah mulai bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Mulai dari pendekatan strategi produk, proses, produk, konten yang pertama yaitu konten, proses dan produk. Kemudian supaya memfasilitasi anak tersebut untuk siap mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali ya. Jadi rencana Bu Septi berarti nanti Ibu Septi akan memanggil anak nih ya. Iya. Nah, murid yang mungkin tadinya tidak aktif mungkin ditanya-tanya dulu ya. Tanya alasannya kenapa. Kemudian menanyakan mungkin kesulitannya di mana, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu Bu Septi bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi ya, untuk melihat nanti bagaimana nih untuk mengakomodir si anak yang tadinya tidak aktif tadi ya, supaya bisa ikut bersama-sama di dalam pembelajaran ya, terutama untuk mapel matematika tadi ya. Oke, baik. Berarti bagus sekali nih rencana Bu Septi nih, terutama dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada diferensiasi apa tadi? Konten, proses dan produk. Oke, baik. Nah, kemudian gini ya Bu Septi ya, ini rancangan aksi Bu Septi ini luar biasa sekali nih. Tapi menurut Bu Septi, apakah ini bisa berjalan Ibu Septi sendiri saja yang melakukannya? Tentunya saya butuh dukungan. Nah, Pertama adalah kepala sekolah yang akhirnya memfasilitasi atau memberi dukungan penuh untuk kegiatan yang akan saya lakukan dari rencana-rencana yang sudah saya siapkan tadi, yang akan saya lakukan dalam waktu singkat ini. Kemudian dukungan dari rekan sejawat juga tentunya, dan murid-murid di kelas saya. iya. Ini bisa juga ya Bu Septi nanti bisa juga nih berkolaborasi nih ya dengan rekan sejawat ya. Nah, jadi nanti bisa saling apa ya, sharing mungkin gimana sih pengajaran materi ini supaya menarik bagi anak gitu ya. Nanti bisa menjadi masukan juga bagi Bu Septi. Oke, nah ternyata menarik sekali ya Bu Septi ya. Semuanya bisa diatasi ya dengan
beberapa hal yang bisa kita munculkan, terutama potensi yang ada ya. Bu Septi ini sudah paham nih, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan. Kemudian adanya kolaborasi ya dengan rekan sejawat gitu ya. Nah, jadi saya rasa nih luar biasa nih yang bisa Bu Septi lakukan. Kira-kira nih kapan Bu Septi mau menerapkannya di kelas? Sepertinya dalam waktu yang dekat ini ya Ibu, mungkin bisa jadi dalam pertemuan berikutnya. Oke. Berarti si murid tadi sudah dilakukan pendekatan personalnya sudah? Ini baru rencana, nanti akan rencana. saya lakukan secepatnya. Oke, baik. Ya, luar biasa sekali Bu Septi. Kalau begitu saya doakan semoga rencana aksi Bu Septi ini berjalan dengan baik, lancar semuanya. Anak yang tadinya pasif bisa menjadi aktif ya, sama-sama untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, sukses untuk Ibu Septi. Semoga lancar nanti pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu Saya Septi. senang sekali. Oke, syukurlah kalau Bu Septi merasa senang ya dengan perbincangan kita hari ini. Saya sudahi ya Bu Septi. Ya. Baik, assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik Ibu Lisma, sudah selesai tadi proses coachingnya ya Bu? Ya, sudah. Iya, oke. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Wah, alhamdulillah lega ya Bu Tina, karena melakukan proses coaching ini kan tidak mudah ya Bu Tina ya. Kita harus menjaga bagaimana supaya bisa memunculkan potensi atau ide yang ada pada coach ya. Bukan kita yang menemukan solusi, tapi si coach sendiri yang menemukan solusinya. Iya, oke. Baik Bu Lisma, selama proses coaching berlangsung tadi apa yang sudah Ibu Lisma lakukan? Nah, tadi saya sudah berusaha Bu Tina ya, saya melakukan presence atau kehadiran umum. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif tadi apa yang diutarakan oleh si coach. Dan saya juga tadi berusaha juga untuk memaksimalkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Dan juga ini Bu Tina, saya juga tadi berusaha melakukan percakapan atau coachingnya dengan alur tirta. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya saya juga mengamati ya Bu ya. Semua yang Ibu sampaikan tadi memang tergambar berkaitan dengan kompetensi yang Ibu sudah munculkan tadi pada sesi coaching tadi. Kemudian lagi Ibu sudah melakukan pendekatan menggunakan alur tirta tadi Bu ya. Kemudian lagi kompetensi mendengarkan secara utuh. Kemudian lagi yang berikutnya lagi mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga sudah kelihatan sekali dalam proses coaching tadi. Oke. Nah, kira-kira Bu, setelah coaching ini tentu mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang Ibu akan melaksanakan coaching-coaching berikutnya lagi ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kompetensi coaching mana lagi nih yang menurut Ibu perlu Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi? Ya, kalau saya sepertinya harus meningkatkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot ini Bu Tina. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini artinya bisa lebih dalam lagi menggali ide-ide atau potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi pertanyaannya mungkin lebih dalam lagi dan lebih mengena seperti itu Bu Tina. Oke, baik, saya setuju sekali Bu bahwa dalam proses coaching ini sangat diperlukan sekali untuk bagaimana proses kita mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, supaya potensi yang dimiliki oleh si coach ini dapat keluar ya Bu ya, sehingga coach dapat menemukan langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Oke. Oh iya Ibu, secara umum semua sudah berjalan dengan baik ini Bu ya. Semoga ke depan Bu Lisma lebih baik lagi dalam melakukan proses-proses coaching yang lainnya. Kira-kira Ibu ada lagi tidak ya yang mau dibicarakan? Sepertinya cukup Bu Tina. Saya merasa sangat berterima kasih pada Bu Tina nih yang sudah tadi menyampaikan di awal ya bagaimana cara atau konsep untuk melakukan coachingnya dengan prinsip maupun kompetensi yang ada pada diri seorang coach. Iya. Oke, baik Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, mungkin sudah cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Bu Lisma. Sama-sama kita belajar supaya proses coaching dimanapun itu kita menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Lisma atas Sama-sama Ibu pertemuan Tina. kali ini. Terima kasih Semoga juga. bermanfaat.